Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Rabbit Tree Aceh. Semoga salam sejahtera. Di video kita kali ini kita akan membahas yaitu tentang usaha ternak kelinci. Sebelum kalian melakukan sebuah usaha di bidang apapun, alangkah baiknya kalian pelajari dulu apa itu yang kalian mau usahakan. Misalnya di video kita kali ini saya akan membahas yaitu tentang usaha kelinci. Jadi buat kalian pelajari dulu kelinci kriterianya kayak mana dan pemberian pakannya dengan rutin agar kelinci itu sehat dan tidak terkena penyakit dan tidak stres. Sebelum kalian tonton lebih lanjut, alangkah baiknya kalian subscribe channel Rabbit Tree Aceh supaya bisa mengedukasi dan memotivasi kalian untuk membangun usaha di ternak kelinci. Nah, di video kita kali ini kita akan membahas dua bagian, yaitu kita kenali dulu kelinci dan yang kedua cara mengatasi penyakit pada kelinci. Nah, di bagian pertama yaitu kita akan melakukan pengenalan pada kelinci. Kelinci itu emang sih binatang yang imut dan untuk perawatannya juga gampang-gampang susah, terutama di pembesaran anakannya. Nah, ini anakannya. Kan umur 1 bulan, masih kurang kayaknya 28 hari. Ini pemberian pakannya harus rutin, yaitu pagi dan malam. Kalau pagi jam 9, kalau malam sore pun bisa, jam 10 juga bisa. Nah dan untuk pemberian pakan di sini kalian bisa menggunakan hijau-hijauan seperti rumput odot, daun pisang dan rumput. Tapi di kandang saya ini saya memakai itu ada pelet untuk anakan usia 2 bulan. Untuk indukan saya menggunakan ampas tahu. Kenapa saya menggunakan ampas tahu? Supaya untuk pengeluarannya bisa kita tekan, tapi kelincinya sehat-sehat dan tidak ada efek samping dari ampas tahu tersebut. Dan kalau bagus kalian menggunakan pakan pelet khusus kelinci. Kalau kalian menggunakan pelet yang tidak bagus, berakibat fatal. Yang pertama, bagi anakan kelinci yang usia 1-2 bulan, dan pakan yang harus dihindari yang pertama adalah dengan kadar airnya yang banyak dan kandungan gas yang banyak. Contoh kangkung. Sebenarnya kangkung menurut ketahanan kelinci tersebut, kalau di tempat saya, kalau untuk indukan alhamdulillah tidak ada efek apa-apa, tapi kalau untuk anakan berakibat fatal. Kalau kita kasih tidak dijemur itu bisa mencret secara tiba-tiba. Dan kalau kita bilang dalam usaha ternak kelinci itu sangat menjanjikan. Karena apa? Karena dalam satu indukan kelinci bisa berproduksi 5-7 kali per tahun. Dalam sekali beranak untuk indukan kelinci bisa 1-10 ekor, bahkan lebih. Tapi kita ambil rata-rata, kebanyakan kelinci bisa menghasilkan anak dalam sekali lahiran yaitu 5 ekor ke atas. Karena apa? Karena produktivitas kelinci itu tinggi dan tingkat birahinya juga tinggi. Kita taruhlah rata-ratanya 5 ekor per indukan. Dan kalau untuk penjumlahan di tentang anakan kelinci, kita akan membuat di video selanjutnya. Stay terus video kami ya. Jadi di bagian kedua yaitu saya akan menjelaskan yaitu tentang penyakit pada kelinci. Sebenarnya penyakit pada kelinci itu banyak sih, ada 15 jenis penyakit bahkan lebih. Tapi kebanyakan peternak yang kena penyakit itu ada kembung, mencret, scabies atau kurap, dan katarak. Cara mengatasi penyakit tersebut sebenarnya sih gampang. Kalau untuk penyakit kembung yaitu di udara
dan cara pemberian pakan tersebut. Misalkan kalian kasih dedaunan atau kangkung yang daya serat gasnya banyak dan kadar air pun juga banyak. Kalau bisa kalian kasih pelet untuk menghindari kembung, dan kalian umbar sesekali, minimal 1 minggu 2 kali diumbar. Itu 2 jam udah cukup atau 1 jam. Nah, untuk mencret tersebut itu disebabkan karena pemberian makan yaitu dengan kadar airnya banyak. Misalkan kangkung juga, kenapa kita bilang kangkung itu sangat berbahaya bagi kelinci? Karena kangkung mengandung gas yang banyak dan kadar air juga banyak. Tapi kalau kalian kasih kangkung, alangkah baiknya kalian jemur dulu di sinar matahari. Minimal misalkan kalian ngaditnya pagi, kalian kasih sore nggak apa-apa. Tapi menurut kelinci juga sih, kalau di kandang saya, kalau saya kasih kangkung itu sih nggak apa-apa. Ya mudah-mudahan emang nggak apa-apa sih. Nah, untuk scabies itu biasanya terkena oleh perkembangan bakteri-bakteri, yaitu dengan percampuran urin kelinci sama kotorannya, itu menyebabkan bakteri-bakteri jahat berkembang sampai merambat kepada kelinci dan menyebabkan kelinci scabies. Kalau sisi negatifnya itu kelinci bisa menyebabkan kematian. Kenapa? Karena kalau tidak diobati, daya tahan tubuhnya akan semakin menurun dan nafsu makannya juga berkurang. Dan penyakit yang keempat, yaitu yang sering dialami oleh peternak, yaitu katarak, yaitu bagian mata yang bernanah. Kenapa dibilang di sini katarak sangat sering melanda peternak? Karena mungkin waktu indukannya lagi masa lahiran, pasti bulunya akan dicabut dan bisa terkena mata kelinci tersebut, dan itu dapat menyebabkan kelinci daya tahan tubuhnya menurun dan nafsu makannya berkurang, bisa-bisa dapat menyebabkan kematian. Dan masih banyak juga masalah-masalah penyakit pada kelinci. Alangkah baiknya kalian cari-carilah ilmu tentang perkelincian di website atau di grup-grup peternak atau di komunitas di tempat kalian, supaya video ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi kalian untuk membangun usaha tersebut. Supaya video ini bermanfaat bagi kalian, jika bermanfaat kalian share, dan jika ada saran kalian tinggalkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.